Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan diniyah. Insya Allah pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran pendidikan diniyah yang pertama di kelas 4. Dalam pembelajaran pendidikan diniyah di kelas 4 ini kita mempelajari materi yang ada di kitab Al-Ala. Kitab Al-Ala ini adalah berisi kalimat pegon atau nadoman atau syair dari kalimat pego atau pegon yang dibaca dengan lagu. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari materi bait pertama dan kedua, yaitu syarat mencari ilmu. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita berkirim doa kepada pengarang kitab Al-Ala ini dengan harapan dari kitab yang dikarang oleh beliau ini kita mendapatkan ridha beliau sehingga apa yang nanti kita pelajari bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak bisa melihat di video. Ini adalah beberapa syair atau nadom yang ada di kitab Al-Ala, yaitu bait pertama dan kedua. Bapak akan membacakan syair ini dengan lagu. Anak-anak bisa menyimaknya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jammu'iha bibayani. Ilingo tak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak ceritaake kumpule kanthi pertelo. Dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Rupane limpat lupa sabar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Agar anak-anak lebih memahami dari lagunya, Bapak akan bacakan sekali lagi. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jammu'iha bibayani. Ilingo tak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak ceritaake kumpule kanthi pertelo. Dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Rupane limpat lubo sabar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Nah, itu tadi syair atau nadom dari Al-Ala bait pertama dan kedua. Anak-anak bisa menirukannya kembali di rumah jika bisa atau belum bisa menirukannya. Sekarang kita akan mempelajari maksud dari nadom atau syair yang kita baca tadi.
Ala la tanalul ilma illa bisittatin Sa'umbika ammajmu'iha bibayani Ilingo tak hasil ilmu angin nemperkoro Bakal tak cerita ake kumpule kanthi pertelo. Nah, maksud dari nadom atau syair bait pertama ini adalah jika kalian ingin berhasil dalam menuntut ilmu, maka ingatlah 6 syarat berikut ini yang dijelaskan satu persatu. Jika kita mampu memenuhi 6 syarat ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Jadi, jika anak-anak ingin berhasil dalam menuntut ilmu, maka anak-anak harus menetapi atau menjalankan ke-6 syarat berikut ini. Nah, apa saja itu? Nanti akan dijelaskan satu persatu. Untuk penjelasan singkat dari bait yang kedua, Lukain wa hirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani rupane limpat lubo sabar ono sangune lan piwulangi kuru lan sing suwe mangsane. Nah, pada bait yang pertama tadi dijelaskan adalah 6 syarat yang harus ditepati atau harus dijalankan jika kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu. Apa saja itu? Nah, yang pertama tukain, artinya limpat. Limpat ini dari bahasa Jawa atau cerdas. Yang kedua, hirsun, artinya lupo. Lupo ini dalam bahasa Jawa atau artinya semangat. Yang ketiga, istibarun, artinya sabar. Yang keempat, bulghatin, artinya ono sangune dalam bahasa Jawa atau ada biaya. Yang kelima, irsyadi ustadin, artinya piwulangi guru. Itu dalam bahasa Jawa atau petunjuk guru. Yang keenam, tuluz zamani, artinya suwe mangsani dalam bahasa Jawa atau masa yang lama. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama yaitu dukain, artinya limpat atau cerdas. Maksudnya kemampuan untuk menangkap ilmu, bukan berarti IQ harus tinggi. Walaupun dalam mencari ilmu IQ yang tinggi sangat menguntungkan sekali. Asal akalnya mampu menangkap ilmu, maka berarti sudah memenuhi syarat pertama ini. Berbeda dengan orang gila atau orang yang idiot yang memang akalnya sudah tidak bisa menerima ilmu, maka sulitlah mereka mendapatkan ilmu yang manfaat. Namun perlu diingat bahwa kecerdasan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa meningkat. Kalau menurut orang-orang tua, akal kita adalah laksana pedang. Semakin sering diasah dan dipergunakan, maka pedang akan semakin mengkilat dan tajam. Adapun bila didiamkan maka akan karatan dan tumpul. Begitu pula akal kita, semakin sering dibuat untuk berpikir dan mengaji dan mengamalkannya, maka akal kita akan semakin tajam daya tangkapnya. Dan bila dibiarkan atau tidak digunakan, maka tumpul, tidak akan mampu menerima ilmu apapun juga. Yang kedua, khirusun, lupo atau semangat. Maksudnya, sungguh-sungguh dengan bukti ketekunan. Mencari ilmu tanpa kesemangatan dan ketekunan tidak akan menghasilkan apa-apa.
apalagi ilmu agama, adalah sesuatu yang mulia yang tidak akan dengan mudah bisa didapatkan. Oleh karenanya, banyak orang yang mencari ilmu, tapi berhasil sangat sedikit dibanding yang tidak berhasil. Kenapa? Karena mencari ilmu itu sulit. Apa yang kemarin dihafalkan belum tentu sekarang masih bisa hafal. Padahal apa yang dihafal kemarin masih berhubungan dengan pelajaran hari ini. Akhirnya pelajaran hari ini pun berantakan karena hilangnya pelajaran kemarin. Maka tanpa kesemangatan dan ketekunan, sangat sulit kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dalam menuntut ilmu. Dalam bahasa Jawanya, ngilmu itu angel yang durung ketemu. Maksudnya, ilmu itu sulit bila belum dibukakan jalannya. Maksud penjelasan yang ketiga, istibarun, artinya sabar. Maksudnya, tabah atau sabar menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari jalan lurus menuju penciptanya. Oleh karena itu, setan sangat membenci pada mereka. Apa yang dikehendaki setan adalah agar tidak ada orang yang mencari ilmu. Tidak ada orang yang akan mengajarkan pada umat bagaimana cara beribadah, dan orang yang akan menasehati umat agar tidak tergelincir kemaksiatan. Maka setan sangat bernafsu sekali menggoda pelajar agar gagal dalam pelajarannya. Digodanya mereka dengan suka pada lawan jenis, dengan kemelaratan dan lain-lain. Dalam hal ini, sabar atau punya adab yang tinggi mempengaruhi masuknya ilmu atau tidak. Maksud penjelasan yang keempat, bulghotin, artinya ono sangune atau ada biaya. Maksudnya, orang yang menuntut ilmu perlu biaya, seperti juga setiap manusia hidup yang memerlukannya. Tapi jangan dipahami harus punya uang, apalagi uang yang banyak. Biaya di sini hanya kebutuhan kita, makan, minum, sandang, dan papan secukupnya. Ingat, secukupnya. Pun tidak harus merupakan bekal materi. Dalam sejarah menuntut ilmu dari zaman sahabat Nabi sampai zaman ulama terkemuka, kebanyakan para santrinya adalah orang-orang yang tidak mampu, seperti Abu Hurairah, sahabat Nabi, seorang perawi hadis terbanyak, adalah orang yang sangat fakir. Imam Syafi'i adalah orang yatim yang miskin, dan banyak lagi kasus contohnya. Maksud penjelasan yang kelima, irsyadi ustadin, artinya piwulangi guru atau petunjuk guru. Maksudnya, orang yang mengaji atau menuntut ilmu harus digurukan, tidak boleh dengan belajar sendiri. Ilmu agama adalah warisan para nabi, bukan barang hilang yang bisa dicari di kitab-kitab. Dalam sebuah makalah, barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa melihat sejarah penurunan wahyu dan penyampaiannya kepada para sahabat. Betapa Nabi setiap bulan puasa menyimakkan Al-Quran kepada Jibril dan sebaliknya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, lalu para tabi'in menyampaikan pada tabi'in, dan seterusnya kepada ulama salaf, lalu ulama khalaf, lalu ulama mutaqaddimin, lalu ulama mutaakhirin, dan seterusnya sampai pada umat sekarang ini. Penjelasan yang keenam, tulus zamani, artinya suwe mangsane atau masa yang lama. Maksudnya, orang belajar perlu waktu yang lama. Lama di sini bukan berarti tanpa target, sebab orang belajar harus punya target. Tanpa target akan hampa dan malaslah kita belajar. Waktu yang lama itu ibarat melobangi batu atau memahat batu dengan air. Ini memerlukan waktu yang sangat lama, tapi ini akan bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Beda halnya bila kita melukis di atas pasir.
Ini memerlukan waktu yang sangat singkat dan sangat mudah sekali dilakukan, tapi hanya bertahan dalam hitungan detik. Nah, ringkasannya, jika kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu, kita harus menetapi 6 syarat. Yang pertama, dukain, artinya limpat atau cerdas. Khirsun, artinya lupa atau semangat. Istibarun, artinya sabar. Bulugotin, ono sangune atau ada biaya. Irsyadi ustadin, artinya piwulangi guru atau petunjuk guru. Tulus zamani, artinya suwe mangsani atau masa yang lama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita pelajari selama ini. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk mengingat kembali lagu atau nadoman syair yang dibaca dengan lagu tadi, kita baca kembali syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika amma majmu'iha bibayani. Ilingo tahasil ilmu angin nemperkara, bakal tak critaake kumpule kanthi pertila. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin, wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Rupane limpat lupa sabar ono sangune, lan piwulangi guru lan sing suwe mangsane. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita pelajari tadi tentang syarat mencari ilmu bisa anak-anak pahami dan diamalkan. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.